warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebi Amelia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Implementasi Support Vector Machine pada Prediksi Harga Saham Gabungan ataupun IHSG. Yang artikel ini dari Eka Patria dari Fakultas Ekonomi Universitas Ganodharma. Pendahuluan, salah satu indikator yang harus diperhatikan oleh setiap investor dalam berinvestasi saham adalah pergerakan pada setiap indeks harga saham gabungan IHSG. Tindakan dalam menganalisis IHSG merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap investor dalam tujuan untuk menemukan suatu tren atau pola yang mungkin berulang dari pergerakan harga saham di masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa kini ataupun masa mendatang. Hasil dari prediksi tersebut membantu investor untuk menyusun rencana kapan akan membeli ataupun menjual saham tersebut. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambar pergerakan harga saham yaitu dengan indeks harga saham. Ada beberapa jenis indeks harga saham. Salah satunya yaitu indeks harga saham gabungan ataupun disingkat dengan IHSG. IHSG ini merupakan indeks yang melibatkan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks harga. Investor juga harus mampu mengkalkulasi dampak positif maupun negatif dari IHSG tersebut. Selanjutnya, machine learning. Machine learning ini merupakan salah satu yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham secara akurat adalah dengan menggunakan metode machine learning ini. Machine learning ini merupakan metode pembuatan komputer ataupun program yang mempunyai kecerdasan menggunakan data angka, data teks, ataupun data-data lainnya yang bisa membantu manusia dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Terkait dengan implementasi metode machine learning, ada dilakukan beberapa penelitian untuk memprediksi pergerakan harga saham. Itu dengan salah satu penelitiannya itu ada dua model pembuatan prediksi harga maupun penutupan saham, yaitu model jaringan saraf tiruan dengan algoritma back propagation ataupun BP, dan model di SDBP dengan algoritma partial swarm optimization. Dan ada juga dilakukan penelitian melakukan studi perbandingan terhadap algoritma multi-layer percepatan dan support vector machine untuk memprediksi indeks saham harga harian khusus sektor perbankan, yaitu Bank Sentral ASEAN (TBK). Selanjutnya ada juga dilakukan penelitian melakukan prediksi nilai harga penutupan IHSG menggunakan support vector, regression ataupun SVR, random forest, dan SVR-RS. Selanjutnya, ada juga yang membuat sebuah sistem prediksi terhadap harga penutupan 4 saham blue chip, yaitu AMD, IBM, NIC, dan Nvidia, menggunakan SVR dan Firefly algorithm. Data yang digunakan adalah data harga saham harian, mingguan, dan juga data bulanan. Selanjutnya, ada juga yang menghasilkan sebuah model menggunakan SVR dan algoritma Gersert untuk memprediksi data harga saham harian. Pada penelitian ini, peneliti juga akan membuat model prediksi harga penutupan indeks harga saham gabungan menggunakan algoritma super vector regression. Peneliti akan melakukan hiperparameter tuning menggunakan metode Gersert untuk menentukan hiperparameter yang optimal pada SVR. Tingkat kesalahan pada hasil prediksi dihitung menggunakan nilai root mean square error ataupun RMSA dan mean absolute percentage error menggunakan MEP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan dan menyusun strategi investasi saham. Metode penelitian terhadap penelitian dapat dimulai dari data input, melakukan data processing yang terdiri dari data cleaning, feature selection, data feature, dan future scaling, melakukan hiperparameter tuning dengan menentukan hiperparameter, dan melakukan metode Gersert untuk melatih dan menguji model prediksi SVR menggunakan data training dan testing, dan menghitung root mean square error dan mean absolute percentage error terhadap tingkat kesalahan hasil prediksi, merancang website yang akan ditanami model prediksi ataupun embedded model, dan tahapan akhir adalah dengan visualisasi hasil prediksi terhadap data aktual berdasarkan periode yang diujikan terhadap model prediksi. Di sini ada gambar dari metode penelitian yang dimulai dengan data input, kemudian selanjutnya ke proses data processing yang dibagi di data cleaning, feature selection, dan feature scaling.
Selanjutnya ke pengolahan hiperparameter tuning yang dibagi menjadi dua pengolahan, yaitu inisialisasi hiperparameter dan metode Gershed. Selanjutnya ke pelatihan dan pengujian model prediksi menggunakan data training, data testing, kemudian model prediksi SVR. Selanjutnya menghitung tingkat kesalahannya dengan menggunakan RMSA ataupun MAP, dan kemudian ke perancangan website dengan menggunakan perancangan tampilan, kemudian untuk metode akhir yaitu visualisasi hasil prediksi. Selanjutnya data processing. Data processing dilakukan untuk membentuk data saham menjadi data input yang dapat diterima dan dipahami polanya oleh model prediksi. Tahap ini terdiri dari 3 proses, yaitu data cleaning, feature selection, dan feature scaling. Hasil dari tahap ini yaitu data input yang terbagi menjadi data training dan testing. Selanjutnya digunakan dalam tahap hiperparameter tuning, pelatihan, dan pengujian model prediksi. Peneliti juga melakukan data cleaning untuk membersihkan sampel tersebut karena model prediksi tidak bisa menerima input yang mempunyai nilai 0 ataupun none. Feature selection bertujuan untuk memilih fitur ataupun variabel independen yang digunakan sebagai input untuk dipelajari oleh model prediksi. Selanjutnya, feature scaling digunakan untuk membuat variabel independen memiliki bobot ataupun rentang nilai yang sama, agar model prediksi dapat belajar dengan baik dari setiap variabel independen yang diberikan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan library standard scaler yang disediakan oleh scikit-learn untuk mempercepat proses komputasi feature scaling pada data input. Library standard scaler berfungsi untuk mengubah setiap variabel yang independen menjadi bentuk dasar atau standar dengan persamaan. Proses standar scaling dilakukan untuk mencari nilai rata-rata ataupun nilai min dan simpangan bagus ataupun standar deviation pada setiap variabel yang independen. Lalu kedua nilai tersebut akan digunakan dalam persamaan satu untuk diimplementasikan kepada semua data input pada setiap variabel yang independen, sehingga menghasilkan data input yang mempunyai atribut nilai min sebesar 0 dan standar deviation nilai 1. Inilah hasil dari perhitungan min dan standar deviation. Hasil dari hasil perhitungan pada tabel samping ini dapat kita implementasikan untuk semua data training dan testing pada setiap variabel yang independen, merupakan persamaan satu, sehingga menghasilkan bentuk dasar standar untuk digunakan di dalam variabel yang dapat digunakan di dalam hiperparameter tuning, pelatihan, dan pengujian model prediksi. Selanjutnya, hiperparameter tuning. Hiperparameter tuning ini dilakukan untuk menentukan hiperparameter yang optimal untuk data input dan model prediksi. Karena setiap data input yang digunakan dalam melatih sebuah model prediksi membutuhkan hiperparameter yang sesuai dengan karakteristik data input tersebut, dengan harapan memberikan hasil prediksi yang akurat dan dapat dipercaya. Dan untuk menganalisis hiperparameter tuning yang optimal, kita bisa melakukan dengan menggunakan metode Gershed dan vector regression ataupun SVR untuk menentukan hiperparameter optimal. SVR yaitu konstantasi epsilon dan berfungsi Karnel. Konstantasi ini berfungsi sebagai trade-off antara ketipisan fungsi dan batas toleransi kesalahan, dan epsilon digunakan untuk menentukan seberapa besar sih batas rentang toleransi kesalahan dari zona yang disebut dari dalam zona insensitif, dan fungsi dari Karnel tersebut dipakai untuk mentransformasikan ruang input ke dalam dimensi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melakukan pencarian hyperlink secara linear pada data yang non-linear. Selanjutnya, metode Gershed. Metode Gershed ini diimplementasikan untuk melatih beberapa model prediksi yang dibentuk melalui setiap kombinasi range hiperparameter. Lalu model prediksi tersebut yang menghasilkan Spearman Square Error ataupun RMS, MSE yang terkecil akan dipilih dan atribut hiperparameter model tersebut akan ditetapkan sebagai hiperparameter yang optimal. Gershed juga ini menggunakan teknik yang disebut dengan cross validation. Cross validation tersebut dibagi menjadi data training, yaitu yang diperoleh dari data tahapan data processing menjadi beberapa lipatan ataupun fold yang terdiri dari data training dan validation. Cross validation ini dilakukan untuk menghitung skor MSA ataupun rata-rata untuk semua lipatan yang diperoleh selama pelatihan model tersebut. Ada metode Gershed juga. Ini persamaan dan hasil tabelnya yang dari menggunakan metode Gershed yang menggunakan metode Scikit-learn untuk mengimplementasikan metode Gershed ini. Ini menggunakan variabel
menggunakan persamaan, dan ini hasil dari perhitungan fault cross validation. Selanjutnya, model prediksi super vector regression. Model prediksi ini menggunakan algoritma super vector regression untuk mengenal pola pada setiap data training. Hiperparameter optimal pada SVR yang diperoleh dari tahap hiperparameter tuning ini digunakan untuk membantu pelatihan model prediksi sehingga menghasilkan kinerja model yang presisi. Kemudian hasil prediksi tersebut akan dihitung seberapa besar kesalahan data aktual menggunakan perhitungan root mean square error atau RMSA dan mean absolute percentage error. Ini perhitungan RMSA. Root mean square error digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan ataupun residual antara hasil prediksi dan nilai aktualnya. Sebagai tambahannya, RMSA sensitif terhadap perubahan skala pada variabel target, sehingga nilai RMSA dapat berubah-ubah tergantung ukuran dari variasi variabel target. Dalam penelitian ini juga, variabel target merupakan harga penutupan saham. RMSA dihitung menggunakan persamaan 4, menggunakan persamaan yang ini. Selanjutnya, perhitungan MEM. Perhitungan mean absolute percentage error ini dilakukan untuk menemukan tingkat kesalahan dalam bentuk persentase. Formula untuk menghitung MEM diberikan pada persamaan 5 menggunakan persamaan yang ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dibuat secara bertahap sesuai dengan tahapannya, yaitu dari tahap preprocessing sampai tahap visualisasi. Hasil dari preprocessing yaitu setiap tahapan data preprocessing merupakan data saham berupa variabel yang independen dan target yang sudah dipisahkan menggunakan rasio 80 dengan nilai 80% training dan 20% testing. Yang selanjutnya digunakan feature shielding pada kedua data tersebut. Kemudian hasil dari hiperparameter tuning, yaitu hasil dari tahapan ini merupakan perolehan ketiga hiperparameter yang optimal, yaitu T, epsilon, dan gamma dengan skor mean square error yang sangat kecil. Hasil dari perhitungan RMSA dan MEM. Berdasarkan tabel yang di samping ini, nilai RMSA dan MEM yang diperoleh dari data training dan testing tidak mengalami perbedaan yang signifikan, sehingga model prediksi sudah memiliki kemampuan prediksi dan generalisasi yang baik pada data training dan testing dengan nilai RMSA training 14,334 dan MEM training dengan nilai 0,211%, serta RMSA testing 20,281 dan MEM testing dengan nilai 0,251%. Jadi pada perhitungan ini RMSA dan MEM tidak memiliki perubahan nilai yang jauh ataupun signifikan. Ini merupakan visualisasi dari hasil prediksi, yaitu ini yang grafik hasil prediksi menggunakan time series, yang ini melakukan grafik hasil dari prediksi data yang aktual, yaitu di mana setiap ini mengikuti arah dari setiap grafik tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ini yaitu pembuatan dari model prediksi menggunakan algoritma super vector regression, yaitu untuk memprediksi harga penutupan indeks, harga saham gabungan ataupun IHSG, telah berhasil kita lakukan dengan penentuan hiperparameter optimal yang menggunakan metode Gaussian telah berhasil dilakukan. Tingkat kesalahan terhadap hasil prediksi juga telah berhasil dihitung menggunakan root mean square error dan mean absolute percentage error, yaitu menghasilkan RMSA training dan testing sebesar 14,334 dan 20,281 serta mean training dan testing sebesar 0,211% dan 0,251%. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kesalahan data training dan testing. Menandakan model prediksi sudah memiliki kemampuan prediksi yang generalisasi yang baik pada data training dan testing, karena hasil dari setiap ini tidak memiliki perubahan yang sangat signifikan ataupun jauh. Dan saran dari artikel ini itu kita dengan pengembangan lebih lanjut juga bisa dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini dengan ditambahnya variabel yang independen, serta laporan keuangan, analisis sentimen,
ataupun kondisi dari perekonomian berbagai perusahaan yang bergerak searah dengan indeks harga saham gabungan. Dan penggunaan metode optimasi lain yang lebih cepat dan efisien juga perlu diperhatikan dalam menentukan hiperparameter optimal pada support vector regression. Dan selain itu, diharapkan ke depannya bagi pengguna SVR dapat dikembangkan dan digabungkan dengan algoritma machine learning lain untuk menghasilkan model prediksi dengan kinerja yang lebih presisi ataupun lebih sama. Dan mungkin itu saja presentasi dari artikel yang saya review. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam saya mereview ataupun dalam saya mempresentasikan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.